Assalamualaikum. Kami dari kelompok pertama akan membahas mengenai teori B.F. Skinner. Adapun tujuan membuat video ini sebagai bahan pembelajaran dan juga untuk memenuhi tugas psikologi pendidikan dari Bapak Jufri M. A. Profil atau biografi B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner atau yang dikenal dengan B.F. Skinner lahir pada 20 Mei 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Adapun beberapa biografi dari B.F. Skinner yang akan saya paparkan dalam video ini terdapat beberapa poin. Yang pertama, masa kanak-kanaknya dilalui dengan kehidupan yang penuh dengan kehangatan namun cukup ketat dalam disiplin. Poin yang kedua, ketika di Hamilton College, Skinner mempelajari sastra modern dan klasik, menulis puisi, berlatih musik, menjadi pelukis, dan pemain saksofon yang handal. Poin yang ketiga, Skinner meraih sarjana muda di Hamilton College, New York, dalam bidang sastra Inggris pada tahun 1928. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, pada tahun 1931 Skinner mulai memasuki kuliah psikologi di Universitas Harvard dengan mengkhususkan diri pada bidang tingkah laku hewan dan meraih doktor dan mengajar tahun 1931 sampai 1936. Poin yang selanjutnya, bidang psikologi yang didalami oleh Skinner adalah analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner melakukan penyelidikan terutama pada organisme infrahuman, biasanya tikus atau merpati. Poin selanjutnya yaitu poin keenam, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Poin selanjutnya yaitu poin ketujuh, beberapa tokoh yang mempengaruhi pemikiran Skinner yaitu Crozier, Jacques Loeb, C.S. Harrington, Ivan Pavlov, J.B. Watson, and Y.L. Thorndike. Poin yang selanjutnya itu poin ke-8, Skinner menjalani karir sebagai pengajar Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi Uni Indiana. Setelah itu, ia kembali ke Harvard dan di sana menerima jabatan guru besar psikologi di Universitas Harvard. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-9. Pada tahun 1954, Skinner ikut serta dalam sebuah simposium tentang kecenderungan modern dalam psikologi. Skinner menggunakan media ketika proses belajar mengajar berdasarkan prinsip-prinsip yang mengaturnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar Skinner. Bruce Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Oleh karena itu, para pendahulunya dikatakan sebagai pengguna kondisi klasikal. B.F. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati untuk menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu diantaranya yang pertama ada law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Dan yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbul perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun ataupun bahkan akan musnah.
Selanjutnya, Skinner juga membedakan adanya dua macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar mengajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan, sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon, dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Teori Skinner menyatakan penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Yang pertama ada penguatan positif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya tersebut. Contohnya, penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua ialah penguatan negatif. Penguatan negatif adalah bentuk stimulus yang lahir akibat dari respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Contoh penguatan negatif itu dapat berupa teguran, peringatan, atau sanksi. Komponen penting dalam pengajaran menurut Skinner. Yang pertama ada tujuan yang dinyatakan adalah terminologi tingkah laku. Yang kedua yaitu tugas dibagi menjadi keterampilan-keterampilan yang Teori operant condition dari B.F. Skinner. Teori operant menghasilkan dua hukum, yakni law operant condition dan law of operant extension. Skinner berpendapat bahwa setiap proses pembelajaran merupakan suatu perubahan dari perilaku manusia. Perubahan perilaku merupakan hasil dari reaksi atau respon masing-masing individu terhadap suatu stimulus atau kejadian yang dialami. Suatu perilaku akan muncul setelah mendapat stimulus berupa reward atau akan hilang jika mendapat punishment. Teori Skinner kemudian dikembangkan menjadi teori ABC, Antecedent Behavior Consequences, yang banyak digunakan oleh psikolog atau guru dalam pembentukan perilaku siswa. Law operant conditioning adalah timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan terus meningkat. Law of operant extension adalah jika timbulnya perilaku operan yang telah diperkuat melalui proses conditioning tidak diiringi stimulus, maka kekuatan perilaku akan menurun, bahkan hilang. Percobaan B.F. Skinner. Percobaan atau eksperimen B.F. Skinner yang cukup populer dikenal Skinner Box, yaitu dengan menggunakan subjek tikus. Seekor tikus yang lapar dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Setiap kali tikus menekan tuas yang ada di dalam kotak, maka akan ada makanan yang muncul dari lubang. Setelah mencoba menekan sekali, tikus akan mencoba menekan tuas itu kembali untuk yang kesekian kalinya, karena mengetahui adanya konsekuensi positif dari perilakunya. Dari percobaan tersebut, dapat dilihat bahwa penguatan menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk sebuah perilaku. Baiklah, video selanjutnya itu mengenai implementasi di dalam kelas. Apa saja yang harus dilakukan seorang guru selama dia berada di dalam kelas? Nah, berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang guru selama dia berada dalam kelas. Yang pertama itu program instruction. Apa sih itu program instruction? Instruction per program atau program instruction adalah metode menyajikan materi pelajaran baru kepada siswa melalui urutan bertahap, langkah-langkah yang terkontrol dengan kegiatan yang sesuai. Yang kedua, yaitu penguatan. Sebagai seorang guru, kita itu harus pandai dalam memberikan penguatan baik itu positif maupun penguatan yang negatif. Dan yang ketiga itu shaping and modeling. Apa itu shaping and modeling? Shaping adalah penggunaan langkah-langkah kecil yang digabungkan
dengan umpan balik untuk membantu siswa mencapai sebuah tujuan. Sementara modeling adalah bentuk belajar dengan menyesuaikan perilaku kita dengan orang lain.